Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seria Ari Indasari dari Pendidikan Biologi 1C dengan NIM 2008086055 akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan ekstrit. Ekstrit adalah sisa metabolisme yang tidak lagi berguna dan harus dibuang dari dalam tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekskresi sangat bervariasi dalam fungsi dan kompleksitas. Semakin tinggi tingkatan suatu makhluk, umumnya makin kompleks sistem ekskresinya. Sistem ekskresi dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Sistem ekskresi hewan invertebrata. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran maut gigi, nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Yang akan kita bahas, invertebrata dibagi menjadi protozoa, planaria, annelida, dan insekta. Sistem ekskresi pada hewan sel 1. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolisme dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmosis, contohnya pada amuba dan paramecium. Sistem ekskresi protozoa, misalnya pada paramecium, dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola ini biasa ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Disebut vakuola kontraktil karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekskresi, vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur kadar air dalam sel. Selanjutnya, ini adalah gambarannya. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada cacing pipih. Alat ekskresi planaria disebut sel-sel api atau flamesel. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat-zat sisa dibuang keluar melalui lubang ekskresi. Cacing pipih mempunyai organ nephridium yang disebut sebagai protonephridium. Protonephridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia.
Setiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh atau nephridiofora. Air dikeluarkan lewat lubang nephridiofora ini. Sebagian besar sisa nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi secara langsung dari sel ke air. Inilah adalah gambar karakteristik struktur tubuh Turbellaria yang terdiri dari organ-organ sederhana. Ada faring, ada bintik mata, protonephridia, kemudian dibagi lagi menjadi saluran berujung pada permukaan tubuh, sel api, nukleus, silia, cairan disaring melalui lipatan membran. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada Annelida. Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa sistem nephridium. Tiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nephridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nephridium terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nephrostoma, yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu, atau pseudocelom. Yang kedua adalah saluran atau pipa halus yang berkilau disebut sebagai ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran ini berakhir pada nephridiopor atau lubang nephridia. Yang ketiga ada nephridiopor merutakan, lubang tempat muara sisa metabolisme terletak pada permukaan ventral tubuh cacing, jumlahnya tiap segmen berpasangan. Selanjutnya adalah proses ekskresi Annelida. Cairan masuk ke nefrosom, kemudian mengalir di nephridia, kemudian penyerapan zat, kemudian zat diedarkan ke seluruh kapiler sistem ekskresi, kemudian cairan tubuh dikeluarkan oleh nephridiofor. Kemudian alat ekskresi pada serangga. Alat ekskresi serangga, misalnya belalang, berupa pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Kemudian saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali, biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi, sehingga kotoran serangga berupa butiran-butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Di samping pembuluh malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Selanjutnya adalah ekskresi pada ikan.
Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau opisthonefros dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan mas, saluran ginjal atau kemih menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Saluran urogenital terletak di belakang anus, sedangkan pada beberapa jenis ikan yang lain memiliki kloaka. Karena ikan hidup di air, ikan harus selalu menjaga keseimbangan tekanan osmotiknya. Pada ikan yang bernafas dengan insang, urin dikeluarkan melalui kloaka atau porus urogenitalis dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Pada ikan yang bernafas dengan paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dan urin dikeluarkan melalui kloaka. Mekanisme ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar dan air laut berbeda. Ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap oksigen melalui insang, serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut akan mengekskresikan amonia melalui urin yang jumlahnya sedikit. Inilah adalah gambaran perbedaan ikan air tawar dengan ikan air laut. Ikan air tawar mendapatkan air dan garam dari makanan, sedangkan ikan air laut memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut. Ikan air tawar mineral diikat oleh insang, sedangkan ikan air laut kelebihan garam dibuang lewat insang. Kemudian ikan air tawar, air yang masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya. Sedangkan ikan air laut, air keluar lewat permukaan tubuh dan lewat insang. Kemudian ikan air tawar, ekskresi urin banyak dan lebih encer. Sedangkan ikan air laut, ekskresi urin yang pekat dan sedikit. Selanjutnya adalah tabel perbedaan mekanisme ekskresi ikan air laut dan ikan air tawar. Ikan air laut tubuhnya lebih hipotonis dari air laut sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Akibatnya ikan laut banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Kemudian ikan air tawar tubuh lebih hipertonis dari lingkungannya sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Akibatnya ikan air tawar sedikit minum air. Kemudian ikan air laut urin yang dihasilkan sedikit dan pekat, sedangkan ikan air tawar urin yang dihasilkan banyak dan encer. Kemudian ikan air laut ginjal memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Sedangkan ikan air tawar ginjal dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan cepat. Kemudian ikan air laut sebabnya pada air laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida, mengekskresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin sedikit. Kemudian ikan air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Warnanya merah kecoklatan, bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka.
Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Kemudian ada sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolisme berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada aves atau burung. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut kloaka. Saluran ekskresi terdiri dari sepasang ginjal berwarna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus kloaka. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. Kelenjar minyak tersebut berguna untuk meminyaki bulu kaki. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.